Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kali ini kami di kelompok 12 yang mendirikan saya sendiri Dini Nindya Purwanti, kemudian ada Sri Wahyuni, dan dilanjut satu orang lagi adalah Febri Rizky Yani. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembiayaan kesehatan loh. Ada yang udah tahu belum pembiayaan kesehatan itu apa sih? Sebelum nanti saya akan membahas mengenai biaya kesehatan, sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa sih pembiayaan kesehatan gitu ya? Ada yang udah tahu? Belum? Oke. Pembiayaan kesehatan itu adalah dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat. Itu ya, tadi udah tahu? Sudah tahu. Sekarang kita bahas mengenai sisi providernya nih, seperti apa sih? Tapi kita bahas dulu ya, pengertian itu apa sih? Nah, biaya kesehatan adalah dari sisi provider kita lihat adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan secara paripurna. Nah, si providernya tersendiri di sini adalah pemerintah atau swasta ya teman-teman. Kita sudah membahas ya dari sisi provider. Sekarang kita membahas dari sisi konsumennya sendiri nih, gimana sih? Nah ya, saya jelasin dulu nih pengertiannya. Pengertiannya adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan. Nah, konsumen di sini tuh apa sih? Tersendirinya apa sih? Nah, konsumen di sini adalah masyarakat pengguna pelayanan seperti kita-kita semua. Contohnya, kalau misalkan kita ke rumah sakit untuk berobat atau kita sedang sakit untuk berobat, itu contohnya adalah kita sebagai konsumen pembiayaan. Oke teman, kali ini saya akan menampilkan bagan total dana yang dikeluarkan oleh seluruh pemakaian jasa pelayanan. Di antaranya di sini ada income. Apa sih yang dimaksud income? Income itu adalah lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh penyediaan pelayanan kesehatan atau expenses. Nah, maka dari itu berarti penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut mengalami keuntungan atau yang kita sebut sebagai profit. Kemudian, apabila sebaliknya, maka berarti penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut mengalami kerugian atau yang kita sebut sebagai loss. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke sumber biaya kesehatan ya. Tapi sebelum kelompok kami lanjut, saya akan nanya dulu nih, kalian tahu nggak sumber biaya kesehatan dilihat berdasarkan apa? Nah, sumber biaya kesehatan dilihat berdasarkan penanggung. Nah, penanggung di sini artinya ada dua, yaitu seluruh dari pemerintah. Yang kedua adalah sebagian ditanggung masyarakat. Aku kasih contoh satu persatu ya. Kalau dari seluruh dari pemerintah, contohnya APBN, APBD, dana bersumber dari departemen, misalnya Kemendagri, Kemensos, Kemenaker. Kemudian ada juga yang bersumber dari BUMN Kemenkes, seperti perusahaan-perusahaan besar, contohnya Kimia Farma, Bio Farma, dan masih banyak lainnya. Kalau dari sebagian ditanggung masyarakat, ada out of pocket, kemudian pengeluaran perusahaan swasta. Lanjut yang terakhir adalah pengeluaran kepada penyediaan pelayanan kesehatan oleh pihak asuransi kesehatan swasta. Mungkin untuk selanjutnya nanti akan diterangkan oleh Sri Wahyuni, silakan. Baik, akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah yang berdasarkan pembagian administratif. Nah, sebenarnya apa aja sih yang masuk ke dalam pembagian administratif ini? Yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah pusat, provinsi, dan ada kabupaten atau kota. Yang dimasuk dengan ke pusat itu seperti dana dekon, TP, dan DAK. Selanjutnya itu adalah provinsi. Provinsi itu seperti APBD provinsi, dan selanjutnya itu adalah kabupaten atau kota seperti DAU atau PAD. Selanjutnya itu adalah total pembiayaan publik sektor kesehatan menurut institusi. Jadi di sini nih ada 2. Yang pertama adalah institusi kesehatan dan institusi non kesehatan. Institusi kesehatan itu terdiri dari seperti Dinas Kesehatan, Pemda, Puskesmas, Rumah Sakit Pemda, Sudin Kesehatan Masyarakat, dan Sudin Pelayanan Kesehatan.
Selanjutnya itu ada institusi non-kesehatan, itu seperti Badan Pengelolaan Lingkungan Daerah, Bapeko, BKKBN, PMR, Sekda, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah mekanisme utama pembiayaan. Nah, di mekanisme ini itu tuh ada 3. Yang pertama ada individual. Jadi yang masuk ke individual ini seperti pembayaran out of pocket langsung dan asuransi swasta atau sukarela. Selanjutnya itu adalah government, yaitu seperti pajak umum atau asuransi publik atau sosial. Dan yang selanjutnya itu adalah donors, yaitu seperti pembiayaan eksternal atau hibah atau pinjaman LM seperti itu. Dan yang terakhir adalah swasta. Selanjutnya itu ada macam biaya kesehatan, itu ada 2. Yang pertama adalah biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, untuk biaya pelayanan kedokteran ini sebenarnya apa aja sih gitu. Jadi itu ada 2 poinnya, yaitu yang pertama untuk upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, selanjutnya ada secara tunai atau prepaid atau asuransi kesehatan. Dan selanjutnya itu adalah biaya pelayanan kesehatan masyarakat ini apa aja sih gitu. Jadi yang pertama itu ada untuk upaya promotif dan preventif, dan yang kedua itu adalah disediakannya pemerintah dalam bentuk anggaran atau program kesehatan. Selanjutnya itu adalah mekanisme pembiayaan kesehatan, itu ada 2. Yang pertama adalah sentralisasi dan ada desentralisasi. Jadi untuk sentralisasi ini itu ada 2 poinnya. Yang pertama adalah pemerintah merencanakan dan menentukan semua biaya kesehatan. Dan yang selanjutnya itu adalah ditanggung oleh pemerintah pusat. Itu adalah untuk sentralisasi. Dan untuk desentralisasi ini ada 2 juga. Yang pertama itu adalah ada otonomi dan ada semi otonom. Jadi apa sih yang dimaksud dengan otonomi itu? Jadi otonomi itu adalah Pemda yang diberikan kewenangan mengatur dan bertanggung jawab pada pembiayaan kesehatan tersebut. Dan sedangkan semi otonom ini adalah Pemda yang mempunyai tanggung jawab sesuai dengan peraturannya saja. Pemerintah pusat banyak mengatur dan merencanakan pembiayaan kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis pembiayaan kesehatan. Nah, apa aja sih sebenarnya yang dianalisis dalam pembiayaan kesehatan ini? Nah, yang pertama itu adalah National Health Account atau NHA, yang itu yang berisikan data terkini kebijakan nasional yang selain digunakan sebagai informasi, juga dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan dan pengambilan kebijakan kesehatan berbasis bukti atau evidence-based health policy making, itu yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya itu adalah dimensi analisa, yaitu ada menurut WHO dan ICHA. Jadi menurut WHO ini adalah sumber biaya, badan dan agen pembiayaan, pemberi pelayanan, fungsi pembiayaan, dan selanjutnya itu adalah biaya sumber daya. Dan menurut ICHA ini itu ada 3. Yang pertama adalah sumber biaya, ada agen pembiayaan, dan ada penyedia layanan. Selanjutnya itu adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Nah, jadi di dalam sistem pembiayaan kesehatan ini itu ada apa aja sih sebenarnya? Nah, dalam nota keuangan tahun 2018 itu tercatat alokasi anggaran kesehatan mencapai 111 triliun atau 5% dari dana APBN tahun 2018. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung peningkatannya kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata di pusat dan daerah. Ini kita lanjut mengenai komparasi ya. Nah, kita contohkan di 2 negara. Misalkan di negara Amerika Serikat, biaya cash di sana itu sebesar 13,7 dari GAP. Sedangkan untuk usia harapan hidup di sana mencapai laki-laki itu di 73,8 tahun. Sedangkan perempuan itu di 79,7 tahun. Nah, itu di Amerika Serikat. Sekarang saya contohkan di Jepang ya. Di sana itu, di Jepang itu biaya cashnya mencapai 7% dari GAP. Sedangkan untuk OH-nya di laki-laki itu 77,6 tahun. Dan di perempuan 84,3 tahun. Gimana teman-teman? Nanti selanjutnya kita cari nih di Indonesia berapa ya? Wah, cukup sangat menarik ya teman-teman apa yang disampaikan oleh kedua rekan kita. Nah, sekarang kita lanjut. Model pembiayaan dibagi oleh 3. Model yang pertama adalah model asuransi kesehatan sosial. Sejak negara Jerman 1982 memungkinkan cakupan 100% penduduk relatif rendahnya peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Yang kedua, model asuransi kesehatan komersial berkembang di Amerika Serikat. Yang ketiga, ada model NHS, yaitu berkembang di negara Inggris pasca Perang Dunia Kedua loh teman-teman.
Peluang cakupan 100%, tapi pembiayaan yang dijamin pemerintah akan menjadi beban yang berat. Isu-isu pembiayaan kesehatan. Kecukupan adekuasi. Berapa idealnya? Meski tidak ada ukuran yang mutlak, tetapi diperkirakan oleh WHO sebesar $34 atau sekitar 40 US dollar. Bagaimana kondisi saat ini? Pemetaan besar sumber penggunaan dari National Health Account atau District Health Account, perbedaan potensi daerah, kebutuhan dana, costing, desentrasi. Cita-cita pembiayaan. Cakupan universal, setiap penduduk memiliki jaminan asuransi atau asuransi kesehatan. Suatu konsep pembiayaan kesehatan di mana itu harus minimal atau affordable. Subsidi melalui sisi supply and atau demand. Strategi pembiayaan kesehatan. Yang pertama, kecukupan atau adekuasi dan kesinambungan pembiayaan kesehatan pada tingkat pusat dan daerah dengan langkah mobilisasi sumber-sumber pembiayaan. Kesinambungan, pengeluaran tidak terikat antara lain pengeluaran negara untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur dalam anggaran kesehatan negara. Yang kedua, pengurangan pembiayaan kesehatan dengan pembiayaan out of pocket dan meniadakan hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan rentan pengembangan asuransi kesehatan sosial. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesehatan. Yang pertama, kesesuaian tujuan nasional dengan reformasi pembiayaan yang diterjemahkan dalam anggaran operasional dan rencana pembiayaan. Yang kedua, penguatan kapasitas manajemen perencanaan, anggaran, dan pemberi pelayanan kesehatan atau provider. Yang ketiga, pengembangan best portage. Dan sekian pemaparan materi dari kami. Mudah-mudahan materi yang sudah kami sajikan dapat bermanfaat ya bagi kalian. Kami pamit undur diri. Saya Dini dan teman saya Febri Rizkyani. Dan saya Sri Wayuni. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenaan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.